Di antara akar-akar yang menonjol dan pohon rimbun, nafas pun mulai terengah. Paru-paru terasa membakar, sehingga keraguan sempat menghantui di hati. Apakah semua ini sepadan? Purgai Agung. Yes. Untuk apa aku susah payah mendaki? Padahal kita bisa saja pulang, kembali ke rutinitas nyamannya, menjauh dari semua tantangan ini. Tetapi jika dipikir kembali, setiap langkahku di jalur pendakian adalah nafas perjuangan. Sudah berapa nih episode 3? Episode 3. Oke guys, episode 3 saya muncul lagi ya. Kemarin saya nggak muncul karena saya sakit. Sekarang saya muncul lagi. Oke, teman-teman. Setelah 1,5 jam perjalanan, akhirnya kita sampai juga di pos 1. Tegah 1550 mdpl. Panas guys. Bapak guide kita ini mantap. Kita masih nunggu beli Erwin yang masih di bawah tuh. Ini view dari pos 1. Sedikit mendung, tapi di atas ini masih cerah, di bawah malah agak sedikit mendung ya. Udah 1550. Oke, setelah 3 jam perjalanan kita sampai di pos 2. Ya, ini dia. Taman Kesaksak 1850 mdpl. Mantap. Suasana di pos 2. Ini ada shelternya, teman-teman. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Estimasi waktu pos 3 2 jam. Terus jalannya nanjak. Oke, sampai ketemu lagi di lain kali. 3 tahun lalu, padahal aku sudah pernah mendaki gunung ini. Tapi entah kenapa, tahun ini rasanya ingin kembali mendaki atap Dewata. Dan sangat begitu menggebu. Kami sangat bersemangat untuk memulai pendakian kembali ke atap Pulau Bali, Gunung Agung.
jam perjalanan kita akhirnya sampai di pos 3 Munduk di ketinggian 2360 mdpl. Mantap guys. Kenapa harus Gunung Agung? Ini jawabannya tuh. Wah, Buat kalian yang suka tidur-tiduran, kapan kesini? nah tuh, itulah alasan kenapa harus sekali seumur hidup kalian Gunung Agung. Mantap. Itu juga di sebelah. Cinta satukan hati, kuatkan jiwa menghadapi dunia. Segala cinta dan luka, kuatkan semua persahabatan. Kita menantang impian di atas awan. Kita kan menang. Guys, kalian bisa lihat yang di depan situ. Inilah keindahan dari Gunung Agung. Makanya jangan cuma di rumah, sekali-sekali keluar biar kalian tahu keindahan dari lautan awan Gunung Agung guys. Tuh, wow. Mantap. Akhirnya 7 jam perjalanan menuju puncak Gunung Agung, dan sekarang kita sampai di base camp pos 4 pendakian Gunung Agung via Purwodadi. Ini dia pos 4 campsite Blandingan 2500 mdpl. Mantap. Di sini juga ada campsite-nya. Ada apa namanya? Sini ada shelter juga. Dan kita mau mendirikan tenda nanti di atas itu. Kalian bisa lihat lautan awannya. Wah, mantap. Inilah view dari base camp pendakian Gunung Agung pos 4 Blandingan dari Purwodadi. Mantap. Oke, sahabat Melody Happy. Kali ini tepat pukul 3:49 kita sudah bersiap-siap untuk melakukan summit. Jadi kita mau jalan dari base camp tepat jam 4 sebentar lagi. Kita masih siap-siap, ngopi dulu, sarapan sedikit, sarapan roti lah. Dan kalian bisa lihat, mau siang, mau pagi, mau malam, tetap saja pemandangannya keren. Ini dulu, kalian bisa lihat tuh lautan awan dengan bulan di depan. Wah, luar biasa, mantap. Itu ada beberapa pendaki juga mau naik. Itu jalur dari Penghubungan. So kita masih di jalur Purwodadi. Ini tenda kita. Ini teman-teman lagi bersiap-siap juga. So jangan kemana-mana, tetap di My Melody Happy. Jam 4 pas kita start summit. Jadi sebelum summit, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing agar senantiasa perjalanan kita selalu dilindungi dan kita dapat kembali pulang berkumpul bersama keluarga di rumah ya. Doa mulai. Sudah selesai. Sejarah Gunung Agung tidak terlepas dari mitologi Hindu Bali. Menurut lontar kuno, gunung ini diyakini sebagai fragmen Gunung Meru, gunung suci dalam kosmologi Hindu yang dibawa oleh para dewa dari India ke Bali.
Kita sudah sampai di tempat jodoh guys. 4:59, 1 jam perjalanan dari base camp di tempat jodoh. Kisah ini menggambarkan bagaimana Gunung Agung menjadi poros alam semesta di Bali, menyeimbangkan pulau dan memberikan kesuburan. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah cerita mengenai Dewa Naga Basuki yang mendiami gua di dalam gunung. Naga ini dipercaya sebagai penjaga kesucian gunung dan letusan gunung diinterpretasikan sebagai kemarahannya atau pertanda untuk kembali menyucikan diri. Salah satunya letusan besar tahun 1963 adalah peristiwa sejarah yang paling dikenang. Saat itu letusan terjadi bertepatan dengan upacara Eka Desa Rudra, sebuah upacara penyucian besar yang diadakan setiap 100 tahun sekali di Pura Besakih. Dan meskipun letusan ini membawa kehancuran, masyarakat Bali melihatnya sebagai cara alam semesta untuk kembali menyeimbangkan diri dan membersihkan segala hal yang kotor.